Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Journey to Turkey. Di video ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang sangat berpengaruh pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Dalam penaklukan Konstantinopel, beliau adalah Fatih Sultan Mehmed dan juga tentang sejarah Masjid Sultan Fatih yang berada di Istanbul. Fatih Sultan Mehmed adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Utsmaniyah dan beliau menjabat dari tahun 1432 hingga tahun 1481. Prestasi beliau yang paling terkenal dan penting adalah penaklukan Istanbul pada tahun 1453. Fatih Sultan Mehmed dengan penaklukan Istanbul mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan mendapat penghargaan terbesar di dunia Islam. Selain itu, beliau juga membuat kemajuan penting dalam pendidikan dan budaya, serta beliau membangun banyak bangunan arsitektur. Di masa pemerintahan Fatih Sultan Mehmed, wilayah Kesultanan Utsmaniyah berkembang dan banyak reformasi penting dilakukan oleh beliau. Di bawah pemerintahan Fatih Sultan Mehmed, wilayah Kesultanan Utsmaniyah meluas ke benua Eropa dan Asia, juga membawa bersama-sama banyak orang dari berbagai agama, yaitu untuk memastikan berbagai kelompok agama dapat hidup bersama dalam damai. Pada masa itu, Kesultanan Utsmaniyah sangat memperhatikan keadilan. Jadi teman-teman, dalam video ini, salah satu bangunan arsitektur paling penting dari masa pemerintahan Fatih Sultan Mehmed yaitu Masjid Fatih. Dalam episode ini saya akan menceritakan kisahnya kepada teman-teman. Ada sebuah kisah yang bermakna tentang pembangunan Masjid Fatih. Masjid Fatih dan kompleknya dibangun oleh Sultan Mehmed yang Agung di distrik Fatih, Istanbul. Pembangunannya dimulai pada tahun 1462 dan selesai pada tahun 1469. Di komplek ini terdapat 16 madrasah, rumah sakit, penginapan, dapur umum, perpustakaan, dan hammam. Oh ya, hammam itu adalah fasilitas pemandian khas Turki yang merupakan variasi dari pemandian Romawi, mandi uap, dan sauna. Arsitek dalam pembangunan Masjid Fatih adalah Sinauddin Yusuf bin Abdullah, yang dikenal sebagai Atik Sinan. Kisah ini adalah tentang hubungan antara Sultan Mehmed yang Agung dengan Atik Sinan. Arsitek yang bernama Atik Sinan ini adalah dulunya dianggap sebagai seorang Yahudi. Setelah penaklukan Istanbul pada tahun 1453, kota tersebut menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mehmed yang Agung memberikan perhatian besar kepada Istanbul dan memberikan beberapa tugas kepada non-muslim yang tinggal di sana. Atik Sinan, seorang arsitek Yahudi yang tinggal di Istanbul pada zaman Bizantium, dan dia dikenal dengan nama aslinya yaitu Hristodolus. Selain itu, Atik Sinan juga menjadi salah satu arsitek utama oleh Fatih Sultan Mehmed pada saat itu. Fatih Sultan Mehmed telah mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, tetapi dia juga menginginkan pembangunan sebuah masjid yang lebih megah dan lebih besar daripada Hagia Sophia, dan akan dinamai dengan namanya sendiri. Oleh karena itu, dia menugaskan Mimar Atik Sinan untuk melakukan tugasnya tersebut. Pada tahun 1463, pembangunan Masjid Fatih dimulai. Tanpa menghemat biaya, dengan ratusan pekerja dipekerjakan, dan tiang-tiang kolosal dibawa dari Mesir. Tujuan Fatih Sultan adalah untuk membangun sebuah masjid yang lebih besar dan lebih tinggi daripada Hagia Sophia. Namun, ketika Masjid Fatih selesai pada tahun 1471, terjadi sebuah kejadian menarik. Begini ceritanya. Fatih Sultan Mehmed sangat terkejut
dan beliau tidak puas ketika melihat masjid tersebut karena ukurannya tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian beliau mengetahui bahwa tiang-tiang khusus yang dibawa dari Mesir telah dipotong oleh Mimar Atik Sinan tanpa seizin beliau. Karena itu, Fatih Sultan Mehmet sangat marah dan segera memanggil sang arsitek. Atik Sinan mengakui bahwa dia dengan sengaja membangun masjid tersebut lebih kecil dari Hagia Sophia agar tidak terlalu terpengaruh oleh gempa. Hal itu tentu membuat Fatih Sultan semakin marah dan dia memerintahkan agar kedua tangan sang arsitek dipenggal. Mimar Atik Sinan merasa tindakan memenggal tangannya adalah suatu ketidakadilan. Mimar Atik Sinan ingin mengajukan gugatan terhadap Sultan. Pertama-tama ia pergi ke beberapa kodi. Jadi kodi dalam Kekaisaran Utsmaniyah adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk jangka waktu tertentu di tempat-tempat pemukiman yang disebut sebagai Gaza dan bertanggung jawab atas hukum syariah dan administratif di wilayah tugasnya. Tetapi beberapa kodi menolaknya karena takut. Kemudian ia menghadap kepada kodi di Üsküdar, yaitu Hazar Bey, seorang kadi yang diangkat langsung oleh Sultan dan mewakili keadilan Utsmaniyah pada saat itu. Hazar Bey mendengarkan keluhan sang arsitek dan memutuskan bahwa ia berada dalam posisi yang benar. Akibatnya, Hazar Bey mengajukan gugatan terhadap Sultan dan meminta Sultan untuk hadir di pengadilan. Selain itu, Hazar Bey menugaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan menolak Sultan untuk duduk selama di proses persidangan. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, Hazar Bey memutuskan bahwa Sultan telah melanggar hukum syariat dengan memberikan hukuman tanpa mengikuti aturan syariat. Sebagai akibatnya, menurut hukum syariat, sang arsitek memiliki hak balas dendam atau disebut dengan qisas. Dan karena itu, Sultan Mehmet yang kuat telah menaklukkan Istanbul juga harus dihukum dipenggal tangannya. Tetapi Fatih Sultan Mehmet tidak memprotes keputusan Hazar Bey dan memilih untuk diam. Namun, sebelum hukuman dijalankan, Mimar Atik Sinan terkejut dan menarik keluhannya setelah menyadari bahwa tangan Sultan Fatih Mehmet juga akan dipenggal. Akibatnya, hukuman Fatih Sultan Mehmet diganti dan diputuskan bahwa selama sisa hidupnya ia akan menyediakan penghidupan untuk Mimar Atik Sinan yang tidak dapat bekerja lagi. Hazar Bey juga memerintahkan agar biaya harian 10 dinar tidak dikeluarkan oleh kas negara Utsmaniyah, tetapi dari kekayaan pribadi Sultan. Dan Fatih Sultan Mehmet tidak memprotes dan beliau setuju untuk membayar. Bahkan akan diberikan lebih, yaitu 20 dinar setiap hari sebagai ganti rugi. Dengan demikian, sengketa antara Mimar Atik Sinan yang sebelumnya non-muslim dengan Sultan Utsmaniyah Mehmet berakhir. Selain itu, terjadi sebuah peristiwa menarik. Fatih Sultan Mehmet mengatakan kepada Hazar Bey, "Jika Anda takut pada kekuasaan saya dan tidak mengikuti hukum syariat untuk menghukum saya akan memenggal kepalamu dengan pedang saya." Lalu Hazar Bey menjawab, "Jika Anda mengandalkan kekuasaan Anda dan tidak mematuhi hukum syariat, saya juga akan menghukum Anda dengan memenggal kepala Anda." Inilah mengapa pentingnya keadilan begitu besar di Kesultanan Utsmaniyah. Dan hukum syariat juga diterapkan baik untuk rakyat maupun untuk sultan. Saat itu, Masjid Fatih meskipun telah mengalami 2 kali gempa besar dan direnovasi, tetapi Masjid Fatih masih merupakan salah satu bangunan arsitektur paling penting di Istanbul. Sultan Mehmet yang Agung dengan memilih lokasi gereja 12 Rasul yang sangat dihargai oleh Bizantium di tengah kota untuk membangun masjid dan komplek keagamaan atas namanya sendiri, telah menunjukkan bahwa Islam berkuasa di Istanbul.
Masjid Fatih dibangun dalam bentuk komplek keagamaan yang menjadi pusat keagamaan dan budaya terbesar pada masanya. Di kedua sisi masjid terdapat madrasah, di depannya terdapat penginapan, rumah sakit, di depannya lagi terdapat pasar, dan juga sebuah hamam. Di dalam komplek masjid dan kuliah Fatih terletak makam dan banyak tokoh-tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah, termasuk makam Fatih Sultan Mehmed. Setelah meninggal pada tahun 1481 di Kocaeli, di salah satu kota yang ada di Turki, jenazahnya dibawa ke Istanbul dan dimakamkan di area yang dinamakan Hazire yang terletak di depan dinding kiblat Masjid Fatih. Menurut sebuah rumor, jenazah Fatih Sultan Mehmed berada di sebuah ruang makam di ujung lorong yang mengarah ke mihrab masjid. Pada tahun 1782, makam tersebut direnovasi dan sebuah prasasti ditempatkan dan dipasang di atas pintunya. Sementara itu, peti mati yang baru dilapisi dengan kain penutup Ka'bah. Di dalam makam tidak ada peti mati milik siapapun selain Fatih Sultan Mehmed. Ada juga sebuah cerita menarik tentang makam Fatih Sultan Mehmed. Antara tahun 1876 dan tahun 1909, saluran air utama yang melewati wilayah Fatih pecah lalu meluap menyebabkan banjir di ruang bawah tanah rumah-rumah di area tersebut. Beberapa penduduk setempat mengaku melihat Fatih Sultan Mehmed dalam mimpi mereka. Fatih Sultan berkata kepada mereka, "Aku tenggelam, selamatkan aku." Oleh karena itu, Sultan Abdul Hamid yang berkuasa saat itu memutuskan untuk membuka makam Fatih Sultan secara rahasia. Tugas ini diberikan kepada orang-orang yang dipercayainya. Setelah peti mati diangkat dan makam dibuka, meskipun mereka menggali hingga lebih dari 3 meter, tidak ada tanda-tanda jenazah Fatih Sultan Mehmed. Akhirnya mereka menemukan sebuah pintu besi. Dan ketika dibuka, mereka melihat sebuah tangga batu yang mengarah ke tangga batu besar dan menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Di tengah ruangan bawah tanah, mereka menemukan sebuah peti mati dari batu marmer yang ketika dibuka, ternyata berisi jenazah Fatih Sultan Mehmed. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, tapi jangan lupa untuk terus menonton video-video selanjutnya. Karena Istanbul dan Turki memiliki banyak cerita Islam yang menarik. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang cerita-cerita menarik seperti ini, dan juga tempat bersejarah, juga ulama Islam penting lainnya yang ada di Turki, jangan lupa untuk terus berlangganan di channel YouTube Journey to Turkey. Dengan cara subscribe bagi yang belum ya, dan like video ini. Dan jangan lupa mengaktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Episode baru akan terus ditayangkan setiap minggu di channel Journey to Turkey. Kami harap teman-teman semua menyukai video di channel YouTube ini dan membantu kami untuk menyebarkan video ini agar mudah dijangkau oleh banyak orang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.